Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya hari ini banyak ucapan syukur dan banyak kekuatan dan juga ucapan terima kasih dari Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan yang sangat luar biasa. Meskipun ada beban, ada pergumulan, tapi saya percaya semuanya ada jalan keluar. Hari ini di bagian mawar yang ke-6, saya mau berbicara tentang sakit. Pertanyaannya, siapa yang mau sakit hari ini? Dan mungkin hari ini sedang berusaha, ketika sakit itu datang, berusaha mencari obat yang terbaik, bahkan obat yang manjur supaya cepat sembuh. Dan bahkan hari ini sudah tidak tahu obat apa lagi yang harus diminum supaya kondisinya cepat sehat atau cepat sembuh. Dan mungkin sudah banyak minum obat dari dokter, bahkan cari alternatif dengan obat herbal, segala sesuatunya sudah diusahakan. Tetapi di balik semua sakit penyakit itu, saya ingin kita belajar bahwa ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang Tuhan ingin supaya kita selalu mengevaluasi dalam perjalanan hidup kita. Karena saya mencatat di sini ada bagian-bagian yang perlu kita ketahui kenapa sakit itu datang. Di bagian firman Tuhan banyak hal berbicara tentang sakit. Bahkan Tuhan pun memberikan gambarannya kepada kita bahwa ketika kita sakit, hati kita harus gembira karena obat yang paling manjur adalah hati yang gembira. Maka hari ini saya ingin saya mengajak untuk jemaat Tuhan tertawa sendiri lalu akhirnya seperti orang gila, bukan. Tapi saya ingin mengajak kita semua belajar dari bagian firman Tuhan. Di sana dikatakan bahwa bagian firman Tuhan berkaitan dengan sakit penyakit, ada penyakit yang karena berkaitan dengan dosa. Dia muncul untuk menyatakan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Hal yang kedua, penyakit itu datang karena pekerjaan kuasa kegelapan. Hal yang ketiga, penyakit bisa datang karena berkaitan dengan penyakit yang menular dan harus diasingkan. Contoh di Alkitab adalah seperti orang kusta. Hal yang keempat, penyakit itu datang mungkin karena beban hidup yang berat, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Saya ambil contoh tentang wanita yang pendarahan 12 tahun. Dia mau yakinkan kepada Tuhan bagaimana Tuhan buat mujizat, tapi dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi dia yakinkan ketika dia ada di kolam Bethesda, dia berharap mujizat Tuhan datang. Lalu ada juga yang berkaitan dengan pola hidup, cara makan yang salah. Ini pun juga ada digambarkan di dalam bagian firman Tuhan. Dan pada malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar kenapa Tuhan izinkan sakit penyakit hari ini dengan kondisi COVID-19. Bahkan hari ini banyak orang bertanya, Tuhan ada apa? Maksud Tuhan apa dengan kondisi hari ini? Saya ambil contoh dari bagian firman Tuhan dari Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Yohanes pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan katakan demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Maka hari ini jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mau mencatat dan juga menekankan di sini pada ayatnya yang ketiga. Kenapa penyakit itu datang? Ternyata bukan karena kesalahan kita, bukan karena orang tua kita, bukan karena situasi yang ada, tetapi Tuhan ingin menyatakan sesuatu. Di ayat yang ketiga dikatakan, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Maka hari ini jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mau mengingatkan kepada kita, ketika kita mengalami sakit penyakit, apa yang dimunculkan
di dalam hati kita, atau di dalam mulut kita, atau di dalam setiap aspek kehidupan kita. Apakah kita sedang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup saya? Tetapi Tuhan mau nyatakan hari ini, ketika kita mengalami sakit penyakit, cobalah kita telaah kepada Tuhan. Dan mungkin di dalam sakit penyakit itu ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan supaya nyata pekerjaan Tuhan atas hidup kita. Sama hal seperti bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 9 ini, ayatnya yang ketiga. Bukan karena salah siapa-siapa, bukan karena maunya kita, bukan karena mau orang tua kita, bukan karena mau sekeliling kita, tapi karena kehendak Tuhan ingin menyatakan bagi kita sesuatu hal supaya kita percaya kepada Tuhan. Maka hari ini kalau kita bertanya kenapa Tuhan izinkan di tahun 2020 ada peristiwa yang menakutkan dengan peristiwa COVID-19. Tuhan ingin nyatakan sesuatu. Bahkan di ayatnya yang keempat dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Maka hari ini Tuhan mau supaya kita melihat pekerjaan Tuhan yang sangat dahsyat sedang dikerjakan. Baik pagi, siang, hingga malam. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya yang dahsyat. The power of God sungguh-sungguh ada dalam kehidupan manusia. Tidak ada yang bisa mengatur Tuhan. Tidak ada yang bisa menuntut Tuhan untuk segala hal. Tapi Tuhan bisa melakukan yang terbaik bagi kita. Maka hari ini apapun kondisi kita dengan sakit penyakit, bersyukurlah karena di balik semua peristiwa kehidupan ini, Tuhan mau jadikan kita berharga. Tuhan mau jadikan kita adalah orang-orang yang mengerti pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, engkau mencari obat yang manjur hari ini, datanglah kepada Tuhan. Engkau ingin segera sembuh dalam setiap sakit penyakitmu, tanyalah kepada Tuhan. Dia pasti memberikan jawaban yang tepat bagi kita. Karena Dia tahu yang terbaik bagi kita. Selama kita masih bisa lihat siang, selama kita bisa menghadapi malam, Tuhan masih bekerja dalam hidup kita. Karena Dialah terang dunia. Maka bersyukurlah dan berbahagialah kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, Tuhan buat hati kami tenang, buat kami bersyukur meskipun hari ini sakit penyakit datang. Tapi kami mau mengevaluasi apakah ini karena kesalahan kami, apakah ini karena kami tidak mengandalkan Tuhan, apakah ini karena pekerjaan kuasa kegelapan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, tolong kami Tuhan, berikan kami kepekaan, berikan kami hikmat untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Bapa, dan kami menyerahkan semua kehidupan kami. Dan kami yakinkan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami berjalan sendiri. Tapi Tuhan memberikan kami kesembuhan, memberikan kami hati yang bergembira. Buat hati kami damai, sehingga kami boleh melihat segala sesuatu rencana Tuhan yang terbaik bagi kami. Inilah doa kami, inilah syukur kami Tuhan. Pimpin kami supaya besok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beristirahat, tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.